Roh Kudus memberi keindahan dalam hidup. Pembacaan kita di dalam Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan 20. Saya ulang, Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan 20. Tetapi saya akan baca Yesaya 32 ayat 15. Demikian. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Puji Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 32 ayat 15 berkata, sampai dicurahkan kepada kita umatnya roh dari atas. Roh dari atas yaitu Roh Kudus yang telah diberikan dan dicurahkan bagi umatnya. Kita bisa baca itu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Roh Kudus telah diberikan kepada umatnya dan berkarya. Pertama, Roh Kudus mengubah yang tandus menjadi kebun buah-buahan. Ada janji pemulihan, ada janji berkat. Hasil buah yang manis dan tetap. Ada kemakmuran, kesuburan, keberhasilan pada gurun tandus yang telah berubah menjadi hutan. Ayat 15 berkata demikian. Hal yang tidak mungkin bila di padang gurun kering, tandus, gersang diubahkan menjadi subur, menjadi kebun buah-buahan yang sangat subur, limpah dengan buah-buah tetap dan yang baik yang dapat dinikmati rasa dan keindahannya. Di tengah kegersangan dunia ini, Roh Kudus menuntun umatnya yang mau percaya dan yang sedang berada dalam perjalanan di padang gurun dunia ini, dibawanya ke padang rumput hijau dan tempat yang bermata air, kepada jalan kebenaran yang menjamin kepuasan bagi tubuh, jiwa, dan roh hingga kita masuk kerajaan yang kekal, kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Puji Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus menuntun umatnya dalam segala kebenaran dengan keadilan. Dikatakan, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan juga di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Karya Roh Kudus menuntun umatnya dalam segala kebenaran yang menumbuhkan damai sejahtera sejati yang mendatangkan ketenangan dan ketenteraman, kelegaan. Dan itu bukan seperti damai sejahtera yang diberikan dari dunia ini, dikatakan yang hanya sementara, sesaat, bukan damai sepenuh, dan juga ada keadilan bagi orang yang percaya. Dikatakan itu dalam ayat yang ke-16. Tetapi tetaplah menjaga hidup dalam kebenarannya, hidup sesuai dengan hatinya Allah, seirama dengan kehendaknya. Maka kepada kita dijanjikan akan diberikan Roh Kudus yang memenuhi hidup orang percaya dan yang akan menuntun, memimpin ke dalam segala kebenaran. Dan bukan itu saja, Roh Kudus pun akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Dikatakan itu dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yang ketiga, Roh Kudus adalah tempat peristirahatan yang aman bagi jiwa yang lelah. Dikatakan dalam Yesaya 28 ayat 12, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Puji Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Bagi mereka yang mengalami stres, dampak dari tekanan hidup yang beragam, carilah
dan temukan, luaskan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Dia saja sumber ketentraman dan ketenangan bagi roh dan jiwa yang sejati. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-17. Pujian yang diurapi roh dimainkan Daud. Kita ingat cerita ini ya. Daud bermain kecapi setiap saat Saul sedang dalam keadaan stres, galau jiwanya sebab roh jahat merasukinya. Terbukti itu mampu menenangkan kegundahan, kekacauan jiwa, dan roh jahat itu pun keluar, undur daripada Saul. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Roh Kudus menjadi tempat peristirahatan, memberi kelegaan, ketenangan bagi jiwa dan roh yang lelah. Puji Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus melawan dan meruntuhkan kesombongan serendah-rendahnya. Dikatakan dalam ayat ke-19, hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Dan yang kelima, Roh Kudus membuat hidup orang percaya berbahagia dan berhasil dalam segala hal yang dikerjakannya. Dikatakan dalam ayat yang ke-20, berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat, di mana terdapat air yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Ada kelimpahan air di sana. Dia mendatangkan berkat. Roh Kudus, sumber air kehidupan yang memberi hidup dan kepuasan. Dia memberi kebahagiaan dan keberhasilan hidup bagi yang mau percaya. Berkat-berkat yang dijanjikan itu berkat-berkat rohani yang akan memenuhi kehidupan orang percaya, mengangkat dan menambah kualitas hidup orang percaya. Ini adalah menjadi berkat yang sungguh, bukan hanya sekedar berkat jasmani yang hanya dinikmati sesaat, saudara. Kita lebih membutuhkan berkat-berkat rohani yang membangun roh kita, yang membangun iman kita, dan menumbuhkan kualitas iman kita itu menjadi bernilai kekal. Haleluya. Yang berikutnya, keenam, hiduplah berhenti dari dosa. Hidup dalam Roh Kudus berarti mau hidup berhenti dari dosa. Di dalam Roma 8 ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudus tidak kompromi dengan dosa. Berhentilah berbuat dosa. Tidak menggenggam atau simpan dosa itu, atau apalagi bermain-main dengan dosa. Hidup seperti Yesus, taat kepada firman-Nya dan melakukan, mau berubah hidup menjadi seirama dengan kehendak Tuhan dan hidup tunduk dalam perintah, dalam tuntunan, dalam binaan dan pimpinan Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Saya ulang, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Sepatutnya lah setiap kita orang percaya ini rela menjadi tawanan roh dan bukan lagi mau menjadi tawanan dosa. Sebab roh yang memberi hidup telah membebaskan dan memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum maut dan dari hukum dosa. Itu dikatakan dalam Rom 8 ayat yang kedua. Maka seluruh kehidupan ini layak dan sepantasnya lah diserahkan, dipersembahkan untuk mengabdi bagi kepentingan kerajaan Allah saja. Hidup bagi Kristus. Seluruh fokus hidup kita, seluruh harga diri kita, tujuan, prioritas hanya mengutamakan Yesus saja di dalam seluruh aspek hidup.
bukan lagi lainnya di luar Kristus. Yang berikut, ini penting sekali. Oleh roh kemuliaan Kristus, orang percaya akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Dikatakan itu dalam 2 Korintus 3 ayat 17 sampai dengan 18. Saya ulang, 2 Korintus 3 ayat 17 sampai dengan 18. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita, perhatikan baik, diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, ini firman begitu indah, janji yang sangat indah bagi kita. Firman Tuhan katakan, hidup kita ini diubahnya menjadi serupa, sama seperti Yesus. Bila hidup kita diserahkan, rela, tunduk, taat, menurut, dan mau menjadi tawanan roh, maka Roh Kudus yang akan mengubah hidup orang percaya dan membawa ke dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya, puji Tuhan. Hidup menjadi memiliki kualitas rohani, berharga dan bernilai layak kekal. Untuk hidup dalam kekekalan, tidak lagi menjadi hidup yang sia-sia dan tidak berguna. Hidup yang tidak bernilai dan tidak mempunyai nilai rohani apa-apa dan akan binasa. Tapi kita diubahkan memiliki hidup yang berkualitas rohani emas, iman yang dimurnikan seperti emas murni. Kita berlayak hidup dalam pola hidup kerajaan Allah. Puji Tuhan, Roh Kudus mengerjakan segala sesuatu dengan ajaib, menganugerahkan segala sesuatu bagi kita yang berguna dan yang perlu untuk hidup saleh. Dan kita harus terus mengejarnya, mencari wajahnya, bertekad mengenalinya semakin dalam dan dalam lagi. Kita mau peka dan memahami segala kehendak dalam dan rancangannya yang mulia. Dan kita mau semakin dan mau lebih lagi mengasihi Dia. Puji Tuhan, melayani Dia dengan sepenuh hati. 2 Petrus 1 ayat 3 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Puji Tuhan, betapa sukacita hati kita. Sebab keindahan hidup ini dikerjakan oleh karya Roh Kudus yang telah dianugerahkannya bagi kita. Dan Dia ada, Dia hidup di dalam kita. Roh Kudus di dalam kita berkenan diam dalam hidup kita. Dan kita wajib menjaga hidup ini untuk terus berkenan kepadanya, rela patuh menurut segala perintahnya, mau hidup menurut apapun pengaturannya, pimpinan tuntunannya, agar Roh Kudus tidak undur dan meninggalkan kita. Puji Tuhan, tetaplah menjaga Roh Kudus suka diam dalam hati kita. Jangan mendukakan Roh Kudus, jangan mendukakan hati Tuhan. Tetaplah berusaha mau hidup taat, menyukakan hati Bapa di sorga. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus memberi kekuatan, memampukan kita hidup taat, menurut, dan melakukan firman-Nya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Yesus tetap Yesus. Haleluya.